Kami ketika menimba ilmu, menuntut ilmu ke negeri Sudan, banyak sekali kami temui seorang seorang masyayikh yang umurnya sudah tua. Maka tidak ada batasan sama sekali untuk menuntut ilmu. Tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Saya punya seorang syekh namanya Syekh Ahmad An-Najasi. Beliau dari Ethiopia. Kalau dulu adalah Ethiopia adalah negeri Habasyah. Beliau datang ke Sudan umurnya sudah sekitar 20-an ke atas, 25-26. Datang untuk menuntut ilmu, datang berjalan dari Ethiopia sampai ke Sudan menuntut ilmu untuk menimba ilmu hadis. Beliau berjalan. Umurnya padahal Bapak Ibu udah sekian, udah 20 ke atas 5 ini. Akan tetapi karena semangat beliau datang duduk di majelis ilmu bersama Syekh Musa'ad, seorang ahli hadis. Beliau salah satu pakar musnid hadis. Itu datang memulazamah, mendatangi Syekh ini selama bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun. Datang ke Sudan itu Ibu, belum bisa baca Quran. Bacanya itu belekak-belekuk. Datang itu umur segitu ke Sudan belum bisa baca Quran sama sekali. Bahkan ketika datang ke majelis ilmu seperti ini, disuruh saya untuk baca, wahai Ahmad, baca hadis ini. Gak bisa belekak-belekuk sama sekali. Itu pertama kali datang majelis. Ketika sudah memulazamah sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wallahi ya, perubahan terjadi pada syekh kami ini. Setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, beliau sekarang sudah hafal ribuan hadis, hafal rijal dari yang meriwayatkan dari fulan dan fulan. Seumpama Al-Imam Bukhari itu kapan beliau wafat, kapan beliau lahir, siapa guru-guru beliau, siapa murid-murid beliau, di mana beliau hidup. Sama Al-Imam Al-A'mas Sulaiman bin Mahran itu kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, siapa saja guru-gurunya, siapa saja muridnya. Beliau hafal sampai sedetail itu ketika ditanya. Hafal sampai seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan komputer itu Pentium 4, kalau diuji mungkin bisa jebol itu Pentium 4 itu. Karena menghafalkan rijal-rijal hadis itu nggak mudah. Bayangkan saja kita hafal sampai sedetail itu. Ini namanya siapa? Kemudian kapan beliau wafat, kapan beliau lahir, di mana beliau hidup, itu sampai dihafalkan sedetail itu. Bahkan beliau ya sangat-sangat suka dan sangat senang kepada para penuntut ilmu dari Indonesia karena umurnya masih muda-muda sekali. Itu proses seseorang ya, dari seperti itu saking kesungguhan beliau. Bahkan kami akan ceritakan bahwasanya beliau itu seorang syekh kami ini, beliau adalah seorang penjual buku di pinggir jalan. Mungkin orang tidak banyak tahu kalau beliau ahli ilmu. Nggak ada yang tahu. Orang taunya beliau adalah penjual buku di pinggir jalan. Seorang ahli ilmu ya, yang nggak mau diketahui sama orang. Bahkan beliau pun nggak punya ijazah kayak kita SD, SMP, kuliah, nggak ada. Sangat jarang sekali orang yang seperti beliau. Mungkin kami pun ketika belajar sama beliau, belajarnya di pinggir jalan, di bawah terik sinar matahari, Pak. Sambil beliau jualan, kita baca kitab. Beliau adalah salah satu syekh kami yang mungkin kata ulama, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang dia terkenal di bumi tapi tidak diketahui oleh penduduk langit, dan betapa banyak orang ya yang terkenal di langit tapi dia tidak terkenal di bumi, tidak diketahui banyak orang. Beliau rumahnya itu masih terbuat dari kotoran keledai. Tahu kotoran keledai?
keledai itu Bu, bahwa kalau sudah kering itu dia bisa dibangun kalau di negeri sana. Itu sudah kotoran tapi yang sudah kering ya, itu ditata menjadi rumah. Itu kalau hujan gede bisa roboh semuanya. Itu dari zuhud dan waroknya beliau. Rumahnya kalau dibandingkan dengan Masjid Fatimah ini mungkin masih besar Masjid Fatimah, cuman sepetak segini aja. Coba kita bandingkan dengan para syekh, para guru kita yang ada di sini. Bahkan beliau itu orangnya sangat sederhana dan zuhud dan warok. Nggak mau dikasih HP Android saja nggak mau. Pakainya maunya HP-nya yang monokrom. Katanya fitnah tuh dunia. Nggak mau beliau memegang seperti ini. Beliau sebenarnya hanya jualan buku. Ketika kita mau bantu saja nggak mau. Nggak mau kalau dibantu. Kita sebagai thalib itu merasa kasihan ketika beliau jualan buku. Kemudian ketika jualan buku tiba-tiba ada Satpol PP, kita sama-sama lari Pak ketika itu. Kalau ada Satpol PP ketika itu, dan jualan di pinggir jalan, hanya beralaskan terpal saja. Padahal ilmu beliau, subhanallah, ilmu beliau subhanallah. Akan tetapi beliau hanya seorang yang sederhana, seorang zuhud yang tidak mau diketahui oleh banyak orang. Hanya jualan buku. Ini para ulama kami yang kami ambil ilmunya di Sudan, subhanallah. Sangat-sangat sederhana, sangat-sangat zuhud, dan ini tidak bisa kami istilahnya melihatnya secara realita kecuali di Sudan. Kami juga punya syekh juga yang beliau juga rumahnya masih terbuat dari kotoran keledai. Akan tetapi beliau rela mengajarkan kepada kami sampai ketika mengadakan daurah hadis, beliau rela naik mobil sampai hampir 2 jam 3 jam untuk ke ibu kota untuk mengajarkan ilmu. Maka para muridnya itu sangat kasihan. Ini potret kehidupan para masyayikh, bahkan para penuntut ilmu yang kami ketahui di negeri Sudan sana. Maka para ulama salaf sangat mementingkan untuk menuntut ilmu. Maka ilmu itu tidak diraih kecuali oleh orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terlampak di dalam dalam hatinya penuntut ilmu. Maka mintalah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menuntut ilmu selama sampai dari dilahirkan hingga ke akhir hayat. Makanya masyhur di dalam perkataan ulama mengatakan utul ilmu minal mahdi lal lahdi. Tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai nanti ajal menjemput di liang kubur. Para ulama kami walaupun mereka sepuh-sepuh tapi sangat rajin menuntut ilmu. Bahkan Syekh kami itu Syekh Ahmad An-Najasi, walaupun beliau sudah sepuh, sudah mengajarkan ilmu sudah banyak ini, ketika datang para syekh dari Saudi atau dari manapun, beliau tidak sangat istilahnya nggak malu, tetap menuntut ilmu. Bahkan beliau duduk paling depan sini untuk menuntut ilmu. Bahkan di samping-samping kami beliau menuntut ilmu. Nggak ada rasa malu, walaupun beliau sudah Islam, sudah tua, sudah pun nggak ada kata malu. Selama itu dalam menuntut ilmu. Kesungguhan seorang syekh, kesungguhan para penuntut ilmu yang mana sangat mencintai ilmu, bahkan tidak ada rasa malu. Maka kita juga harus kita tanamkan dalam diri kita selama hayat masih di kandung badan. Selama itu pula kita
akan menuntut ilmu hingga akhir hayat.